Logika matematika ini biasa kita temuin di tes-tes untuk masuk perguruan tinggi ataupun untuk masuk kerja. Biasanya ada di tes TPA atau tes skolastik. Nah, langsung aja kita masuk ke materinya ya. Nah, dari logika matematika ini biasanya terdapat 4 bahasan. Maksudnya 4 sub bahasan dari logika matematika. Yang pertama adalah disjungsi. Disjungsi itu ciri khasnya ada kata-kata atau. Nah, dia disebut disjungsi. Gimana sih maksudnya? Nah, maksudnya itu seperti ini. Misal ada dua penyataan. Nah, dua penyataan ini dimisalkan P dan H ya. Lalu P dan H ini disatukan menggunakan atau. Jadi kalau kita bacanya P atau H, nah itu disebut disjungsi. Untuk atau sendiri lambangnya seperti ini ya, centang. Kayak gitu. Ini disebut P atau H. Yang kedua, konjungsi. Konjungsi itu ciri khasnya adalah kata-kata yang ada dan. Jadi jika ada dua pernyataan, dua kalimat pernyataan digabungin dan dia itu dan. P dan H. Nah, lambangnya seperti ini. Dan centang kebalik gitu ya. Gitu. Untuk yang ketiga, implikasi. Implikasi ini ciri khasnya jika bla 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 maka bla 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 gitu. Jadi ada kan pernyataan yang jika bla 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 maka bla bla bla. Nah, itu kalau dalam simbol pernyataan matematika yaitu P maka H bacanya. Untuk biimplikasi yaitu kalau ada kata-kata jika dan hanya jika. Kalau dalam lambang pernyataan matematika yaitu P jika dan hanya jika Hi, seperti itu. Paham ya? Jadi ini itu ada dua arah gitu loh. Kalau yang ini cuma satu arah ke kanan aja. Sampai sini paham ya? Nah, langsung aja kita bahas untuk ke pembahasan yang pertama yaitu disjungsi atau kita tadi atau ya. Nah, disjungsi suatu pernyataan dikatakan benar jika salah satu pernyataan tersebut benar. Oke. Jadi tadi kita kan ada dua pernyataan tuh, P sama H. Nah, ini disebut pernyataan ya. Ini pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Dia digabung. Suatu pernyataan dikatakan benar jika salah satu pernyataan tersebut benar, bernilai benar. Maksudnya seperti itu ya. Nah, contoh seperti ini, kita bikin tabel kebenaran, nilai tabel kebenaran hasilnya, maka kan tadi kan disjungsi atau ya, berarti kan gini. Oke. Nah, jika P nya bernilai benar, H nya benar. Nah, kita kembali ke soal tadi, ke pernyataan ini. Jika salah satu benar, pernyataan tersebut benar. Nah, kalau salah satunya benar, maka benar. Nah, ini ada dua-duanya. Berarti udah benar dong. Satu aja benar, apalagi dua ya kan? Berarti bernilai benar. Jika P benar, H salah. Ayo apa? Sesuai dengan definisinya. Jika salah satu pernyataan tersebut bernilai benar. Nah, ini ada yang benar. Meskipun ini salah, tapi kan salah satunya ada yang benar, maka dia bernilai benar. Jika P salah, H benar, sama aja dong ya. Nah, kan karena dia ada salah satunya yang benar. Nah, ketika dua-duanya salah, maka nilainya salah. Karena kan di sini definisinya ada jika salah satu pernyataan tersebut bernilai benar. Nah, salah satu pernyataan di sini nggak ada yang nilainya benar. Mohon maaf.
keduanya bernilai salah, maka P atau Hi bernilai salah jika kedua penyataannya salah. Di sini paham ya? Langsung aja kita ke contoh kalimatnya. Nah, langsung aja ke contoh untuk disjungsi. Yang pertama adalah ibu adalah perempuan atau wanita. Nah, di sini ada kata-kata atau. Berarti dia memberikan ciri khas bahwa dia adalah suatu kalimat disjungsi. Ibu adalah perempuan. Nah, perempuan P atau itu berarti ini kan wanita Hi. Oke, benar. Nah, sekarang kita akan menilai dari kalimat ini benar atau salahnya. Ibu adalah perempuan. Benar kan ya? Betul kan ya? Seorang ibu adalah perempuan, betul. Nah, betul. Atau wanita. Ibu kan juga seorang wanita, betul kan ya? Betul. Nah, tadi kita sudah kembali lagi, ingat-ingat lagi untuk materi tadi tentang tabel kebenarannya. Jika keduanya benar dan benar atau benar, maka hasilnya kalimat ini benar. Iya, benar. Oke ya, paham? Untuk yang contoh kedua, Ani menghitung 2 kali 3 sama dengan 6 atau 2 tambah 1 sama dengan 4. Di sini ada kata-kata atau, maka kalimat ini menunjukkan disjungsi. Sudah paham ya? Lalu di sini ada kalimat Ani menghitung 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, ini disebut P, atau 2 plus 1 sama dengan 4. Ini Hi, kalimat yang kedua. Nah, gini kan, atau kita lihat 2 kali 3 sama dengan 6 itu betul apa enggak sih? Betul kan? Nah, maka dia kalimat ini bernilai benar. Sedangkan untuk yang satunya 2 plus 1 sama dengan 4. Betul apa enggak? Salah kan ya? Harusnya 2 plus 1 itu sama dengan 3, bukan sama dengan 4. Maka dia bernilai salah. Nah, betul atau salah, benar atau salah, nilai penyataan ini berarti benar atau salah? Tetap benar kan? Karena kembali ke definisi tadi bahwa dia dikatakan disjungsi jika salah satu dari penyataan P Hi bernilai benar. Nah, ini salah satunya benar, maka dia sudah bisa disebut benar. Seperti itu, paham ya? Oke, langsung aja kita lanjut ke konjungsi. Nah, langsung aja kita ke bahasan yang kedua, yaitu konjungsi. Tadi sesuai dengan dan. Untuk ciri khasnya, definisinya konjungsi yaitu dia dikatakan konjungsi yaitu memiliki nilai benar ketika P dan Hi keduanya bernilai benar. P dan Hi keduanya bernilai benar. Langsung aja kita masuk ke tabel kebenaran. Ini P, ini Hi. Oke, kita bikin tabel kebenarannya P dan Hi. Oke, langsung aja. Jika P bernilai benar, Hi bernilai benar, maka nilai P dan Hi adalah benar. Betul sekali. Karena kembali ke pernyataan ini ya, dia bernilai benar ketika keduanya bernilai benar. Jadi kalau salah satu aja yang cuman bernilai benar, dia dianggap salah. Nah, lanjut untuk jika P benar, Hi salah, maka ya betul, dia salah. Jika P salah dan Hi benar, maka P dan Hi salah, betul. Jika keduanya sama-sama salah, maka P dan Hi salah. Begitu ya, paham ya? Langsung aja kita lanjut ke contoh kalimatnya. Oke, langsung aja kita ke contoh untuk konjungsi. Yang pertama adalah matahari terbit dari arah timur dan terbenam di barat. Nah, tadi kan dan itu adalah konjungsi. Ingat-ingat ya. Berarti pernyataan pertama
yang kita anggap P adalah yang sebelah kiri dan Hi adalah yang di sebelah kanan. Kita nilai dulu. Untuk P, matahari terbit dari arah timur. Betul atau salah? Betul ya. Dan terbenam di barat. Betul. Nah, kembali ke definisi konjungsi tadi, dia bernilai benar ketika P dan Hi keduanya bernilai benar. Nah, ini keduanya sama-sama benar nih. Maka kalimat ini adalah benar. Oke, paham ya? Lanjut untuk kalimat yang kedua. Indonesia adalah negara di Asia Tenggara dan berada di Pulau Bali. Dan berarti dia menunjukkan konjungsi kan? Maka kita nilai dulu untuk ini adalah P dan yang ini adalah Hi. Indonesia adalah negara di Asia Tenggara. Dia bernilai benar karena memang Indonesia itu kan ada di Asia Tenggara kan? Berarti benar. Dan berada di Pulau Bali. Salah. Karena yang benar itu Pulau Bali yang ada di Indonesia, bukan Indonesia yang berada di Pulau Bali. Berarti dia bernilai salah. Kembali ke definisi tadi, dia dikatakan konjungsi ketika P dan Hi keduanya bernilai benar. Nah, kalau ada salah satunya bernilai salah, maka bisa dikatakan pernyataan ini adalah salah. Oke, paham ya? Nah, lanjut aja, langsung lanjut ke pembahasan implikasi. Nah, untuk yang ketiga kita akan membahas mengenai implikasi. Nah, di implikasi ini dia dikatakan bernilai salah hanya ketika P-nya bernilai benar dan Hi-nya bernilai salah. P maka Hi gitu ya. Tadi implikasi itu yang seperti ini. Langsung aja kita masuk ke tabel kebenaran. P, Hi, P maka Hi. Jika P bernilai benar dan Hi bernilai benar, maka P maka Hi-nya bernilai benar. Karena tadi kan dia hanya bernilai salah ketika P benar, Hi salah. Jadi kalau benar-benar dia bernilai benar. Untuk P benar dan Hi salah, nilai P maka Hi-nya berarti salah. Ini kan sesuai dengan pernyataan ini. P benar, Hi salah, dia salah. Tadi kan di sini dikatakan bernilai salah hanya ketika. Jadi selain pernyataan P-nya benar dan Hi-nya salah, maka dia bernilai benar. Nah, berarti ketika P-nya salah, Hi benar, bernilai tetap benar. P salah, Hi salah, bernilai benar. Seperti itu. Yang bernilai salah hanya ketika P-nya benar, Hi-nya salah. Seperti itu. Paham ya? Langsung aja kita ke contohnya. Nah, langsung aja ke contohnya. Untuk implikasi ini antara kedua kalimat, antara kedua kalimat tidak harus berhubungan ya antara P dan Hi-nya. Nah, langsung aja. Bayam merupakan sayur, maka pohon menghasilkan O2. Maka itu kan termasuk ciri khas dari implikasi tadi ya. Udah ya. Nah, bayam merupakan sayur, betul, benar. Maka ini P ya, maka Hi kan. Nah, bayam merupakan sayur, dia bernilai benar. Pohon menghasilkan O2, benar. Maka kalimat ini bernilai benar. Oke. Tapi kembali lagi loh kak, bayam merupakan sayur maka pohon menghasilkan oksigen. Kedua kalimat ini nggak ada sangkut pautnya kak. Nah, tadi kan sudah aku kasih tahu bahwa untuk implikasi tidak perlu ada hubungan antara kedua kalimat itu. Untuk P maka Hi, untuk P maka Hi di dalam dua kalimat itu tidak perlu ada keterkaitan atau keterhubungan seperti itu. Nah, untuk melihat pernyataan ini benar apa salah ya kayak gini, benar kayak tadi sebelumnya untuk yang konjungsi dan disjungsi sama aja kayak gitu. Oke. Nah, untuk yang keempat adalah biimplikasi. Biimplikasi ini bernilai benar hanya ketika P dan Hi keduanya bernilai kebenaran yang sama. Maksudnya gimana sih kak bernilai kebenaran yang sama? Langsung aja kita ke tabel kebenaran. Nah, ketika P nya bernilai benar, Hi-nya bernilai benar, maka gimana? Ayo, P jika dan hanya jika Hi-nya.
ya bernilai benar. Tadi kan di sini dikatakan bernilai benar ketika P dan Hi-nya keduanya bernilai sama. Nah, B sama kan, maka dia bernilai benar. Nah, untuk P benar dan Hi salah, maka dia bernilai salah karena keduanya tidak sama ya. Dan yang ketiga adalah ketika P salah, Hi benar, maka untuk P jika dan hanya jika Hi bernilai salah karena keduanya tidak sama ya. Dan yang keempat adalah ketika P salah, Hi salah, maka betul, benar banget karena keduanya ini sama. Nah, seperti itu kalau diimplikasi. Jadi kalian tipsnya untuk membedakan diimplikasi, implikasi, konjungsi, dan disjungsi tadi adalah dari definisi yang sudah saya sebutkan, yaitu dengan ciri-ciri atau, dan, jika dan hanya jika, maka, kayak gitu ya. Untuk melihat pernyataan tersebut benar apa enggaknya, kalian pelajari dari definisi kayak gini, dari pernyataan yang sudah saya jelaskan tadi. Tinggal kalian pahami saja. Kalau kalian sudah paham, pasti kalian bakal langsung paham untuk masuk ke tabel kebenarannya. Pakai logika aja udah pakai, maksudnya nggak perlu hafalan yang lebih banyak atau hafal banget sambil ngehafalin. Kalau dari aku sih tipsnya tuh seperti ini ya. Kita buat contoh aja untuk atau. Kalau misal pakai kalimat atau ya, Oci perempuan atau laki-laki, pasti salah satunya ada yang betul kan kalimat tersebut, karena dia atau salah satunya pasti ada yang salah, atau keduanya bisa jadi betul, bisa jadi keduanya juga salah, kayak gitu kan ya. Seperti itu pokoknya. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua.